Salam, selamat siang sahabat terkasih. Puji syukur kepada Tuhan, karena sampai siang ini kita masih diberi kesehatan, kekuatan, dan kesempatan untuk berhenti sejenak dari kesibukan kita. Di tengah pekerjaan, usaha, maupun aktivitas sehari-hari, mari kita menyegarkan jiwa kita dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Hari ini kita akan membaca Matius 6 ayat 19 sampai 24. Mari kita membaca Matius 6 ayat 19 sampai 20. Hal mengumpulkan harta. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga, ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Sahabat terkasih, Tuhan Yesus tidak berkata bahwa memiliki harta adalah dosa. Yang Dia ajarkan adalah tentang di mana kita meletakkan investasi terbesar dalam hidup kita. Harta di bumi sifatnya sementara. Rumah dapat rusak, kendaraan dapat usang, tabungan bisa habis. Usaha dapat mengalami pasang surut. Semua yang ada di dunia ini tidak ada yang benar-benar kekal. Sebaliknya, Tuhan Yesus mengajak kita mengumpulkan harta di surga. Apakah itu berarti kita harus meninggalkan pekerjaan atau tidak lagi mengelola keuangan? Tentu saja tidak. Harta di surga berbicara tentang kehidupan yang menghasilkan nilai kekal. Ketika kita mengasihi Tuhan, menolong sesama, mengampuni, memberitakan kasih Kristus, hidup dalam ketaatan, semua itu memiliki nilai yang tidak akan pernah hilang di hadapan Tuhan. Semua itu memiliki nilai yang tidak akan pernah hilang di hadapan Tuhan. Karena apa yang kita lakukan bagi Tuhan memiliki dampak yang melampaui kehidupan di dunia ini. Matius 6 ayat 21. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Sahabat terkasih, ayat ini sangat sederhana tetapi sangat dalam. Hati kita selalu mengikuti apa yang paling kita anggap berharga. Jika seluruh perhatian kita hanya tertuju kepada materi, maka hati kita akan selalu dipenuhi kekhawatiran terhadap materi. Namun, jika Tuhan menjadi harta yang paling berharga, hati kita akan semakin melekat kepadanya. Karena itu, sesekali kita perlu bertanya kepada diri sendiri, apa yang paling banyak mengisi pikiran kita? Apa yang paling sering kita kejar? Apa yang paling kita takutkan kehilangan? Jawaban atas pertanyaan itu seringkali menunjukkan di mana hati kita berada. Matius 6 ayat 22 sampai 23. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Sahabat terkasih, di bagian ini Tuhan Yesus memakai gambaran tentang mata. Mata berbicara tentang arah pandangan dan cara kita melihat kehidupan. Jika mata kita tertuju kepada Tuhan, kita akan melihat hidup dengan terang. Kita belajar bersyukur, kita belajar cukup, kita belajar percaya. Namun, ketika mata kita terus membandingkan diri dengan orang lain, kita akan mudah iri hati. Ketika mata kita hanya mengejar kekayaan dunia, kita tidak pernah merasa puas. Karena itu, jagalah apa yang memenuhi pandangan kita. Apa yang terus kita lihat akan mempengaruhi isi hati kita. Dan isi hati akan menentukan cara kita menjalani hidup. Matius 6 ayat 24.
tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Sahabat terkasih, inilah puncak dari pengajaran Tuhan Yesus. Semua ayat sebelumnya mengarah kepada satu pertanyaan. Siapa yang menjadi Tuhan dalam hidup kita? Ketika Tuhan menjadi yang terutama, kita akan menggunakan harta untuk memuliakannya. Tetapi jika harta menjadi Tuhan, hidup kita akan dipenuhi kecemasan, ketakutan, dan keinginan yang tidak pernah selesai. Sahabat terkasih, di tengah dunia yang terus mengajarkan kita untuk mengejar lebih banyak, firman Tuhan siang ini mengingatkan bahwa yang paling penting bukanlah seberapa banyak yang kita miliki, melainkan kepada siapa hati kita dimiliki. Kiranya ketika kita kembali melanjutkan aktivitas siang ini, hati kita tetap melekat kepada Tuhan. Biarlah pekerjaan kita menjadi ibadah. Biarlah berkat yang Tuhan percayakan menjadi alat untuk memuliakan namanya. Dan biarlah hidup kita terus mengumpulkan harta yang bernilai kekal di hadapan Tuhan. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang penuh kasih, terima kasih untuk firman-Mu siang ini. Terima kasih karena Engkau kembali mengingatkan kami agar tidak hanya mengejar harta yang sementara, tetapi juga hidup bagi perkara-perkara yang kekal. Tolong kami supaya hati kami tidak terikat pada kekayaan, jabatan, ataupun kenyamanan dunia ini. Ajarlah kami menempatkan Engkau sebagai yang terutama dalam hidup kami. Berkatilah pekerjaan yang sedang kami lakukan hari ini. Berikan hikmat dalam setiap keputusan, kejujuran dalam setiap tindakan, dan sukacita dalam setiap pelayanan kami. Biarlah segala sesuatu yang kami kerjakan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, kiranya hati kita tetap tertuju kepada Tuhan, sehingga setiap langkah dan pekerjaan yang kita lakukan menjadi berkat dan memuliakan namanya. Sampai jumpa di pembacaan Alkitab berikutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.